Halo guys, posisi sekarang saya sedang berada di Dali Ancient City atau Dali Old Town ya. Jadi situasinya seperti ini. Jadi kiri dan kanan itu banyak orang jualan ya, banyak orang jualan, entah itu jualan topi, jualan makanan, jualan baju. Jadi banyak sekali orang jualan, termasuk juga jualan souvenir ya. Bahkan toko obat pun juga banyak di sini. Jadi di sini macam-macam jualannya ya. Ini luar biasa sekali ya. Termasuk makanan juga banyak di sini. Jadi di sini banyak sekali jualannya. Luar biasa ya. Oke. Kita lihat ya. Kurang lebih ada barang apa saja yang bisa kita temui di area sini ya. Ya, di sini kita lihat banyak barang ya, dan toko-toko yang menjual pernak-pernik seperti souvenir. Ini Green Party ini banyak dijual toko-toko souvenir ini. Kemudian di sini adalah street foodnya seperti ini. Nah, kita sebenarnya jalan kayak gini ya. Jadi ada jalanan, dimana jalanan kalau kita entrance-nya masuknya itu menurun seperti ini. Kita turun tapi landai ya, penurunannya itu enggak terlalu curam gitu. Nah, di kiri kanannya itu ada rumah makan. Mayoritas ya rumah makan terlebih dahulu ya. Ada ini kalau malam kemungkinan bisa berubah jadi bar ya. Mungkin ada orang nyanyi-nyanyi di tengah malam ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita teruskan lagi di jalan terus ya, ini kan masih terang ya langitnya ya. Ini kurang lebih mungkin mendekati jam 6 ini ya. Mendekati jam 6 ini kurang lebih langitnya masih cerah seperti ini. Oke. Nah, ini kita menuju ke sentral daripada Dali Ancient Town. Itu ada Caki ya. Caki kalau di Jakarta ini sudah ada ya. Surabaya nggak tahu ya, apa mungkin sudah ada juga ya Caki ya. Berasal dari Cina ini. Oke. Ini tempat titik tengahnya seperti ini. Nah, ini ketika kita di tengah tadi ya, kalau kita keliling ini memasuki daripada ruangan yang menjual barang-barang dari Myanmar atau dari Thailand. Jadi toko ini benar-benar khas ya, khas sekali. Nah, kalau kita lihat ini, kita naik tangga mau memasuki dan melihat gimana ada toko-toko yang menjual barang-barang Myanmar dan Thailand. Itu ada di Dali di Cina ya. Ini ya. Simbol-simbol agama Buddha. Nah, ini kalau kita lihat seperti ini nih, kebanyakan kan berada di Thailand, Myanmar gitu ya. Ini sekarang ada di Cina ya, kurang lebih seperti ini. Dan ini ada banyak patung-patung, seperti ini ya. Dan kalau kita memasuki lebih dalam lagi, di sini juga dijual makanan-makanan juga ya. Jadi nggak cuma barang-barang yang berhubungan dengan sembayangan, tapi ada juga dijual ini kayak kopi ya. Jadi ada dijual kayak permen, macam-macam ya jualannya ya di tempat ini ya. Ini karena ini unik ya, saya belum pernah menemui
toko-toko yang khusus menjual barang-barangnya Myanmar dan Thailandnya. Souvenir-souvenirnya juga disesuaikan seperti mereka ya, dari negara mereka. Tapi sekalipun demikian, dekorasi-dekorasinya tuh tetap diatur sama seperti di Cina. Ini kalau Anda pengen dibuat karikaturnya juga bisa. Jadi ada seorang seniman yang bisa menggambar karikatur daripada wajah Anda. Nah ini ya pernak-perniknya, ada patung-patung, ada ya ini patung-patung ini ya. Kemudian ini ada juga batu ya, entah alatnya ritual apa batu-batu ini. Nah ini juga ada patung Buddha dengan berbagai macam warna jubahnya. Oke, sekarang kita kembali keluar ya. Kita akan melihat toko-toko yang ada di sekitar Dali Old Ancient Town ini seperti apa ya. Kalau semakin malam, dia itu semakin vibrant, semakin menyala lampu-lampunya itu ya. Nah itu jadi kalau pergi sini mendingan agak malam ya, supaya lampu-lampu yang menyala itu kelihatannya semakin ciamik. Nah saya coba memasuki ya, pengen tahu sih toko yang di dalamnya jual souvenir tuh barang apa aja. Nah kalau kita lihat di sini ya, ini macam-macam ya pernak-perniknya ya. Ada yang gantungan kunci lah, terus ini ada topi-topi untuk para turis, untuk payung lipat, terus apa lagi nih, macam-macam loh ya. Ada yang alat-alat kecantikan juga ada ya. Namanya babi. Ini apa ini? Ini mungkin apa alat-alat kecantikan ya ini ya. Atau hairspray atau apa itu. Nah, ini ada juga topi-topi yang ada di sini ya. Macam-macam ya ini ya, tempatnya luas loh toko yang satu ini. Itu ada kasirnya di depannya. Itu ciamik sekali ini toko ini. Nah kita juga di area Dali tersebut ada spot-spot yang dihias kayak gini ya. Kalau di Cina tuh memang banyak ya, ada tempat dihiasi atau mungkin kayak seniman untuk aktualisasi diri gitu mungkin. Karena seringkali banyak itu ya, tempat-tempat yang dihiasi dengan kembang-kembang gitu ya. Nah ini ciamik ini ya, ini tebu ini so ungu-ungu kayak gini modelnya. Wah indah-indah, benar-benar indah ya. Dan Anda ketika jalan-jalan di sini akan menemui hal-hal yang mungkin tidak pernah Anda lihat di Indonesia ya. Ya kurang lebih seperti itu. Nah wanita ini beli tebu merah itu ya, tebu ungu tadi ya. Ya cantik ini, mantap. Nah ini ada toko-toko jual buah juga. Kalau biasanya jual buah itu sepaket ada jual jus, karena memang jalan ini agak panjang, jadi otomatis pasti akan haus ya. Kalau haus ya beli minum jus itu memang paling enak gitu ya. Jadi di sekitarnya saya mencoba untuk masuk ke toko kulitnya, ini leather shop. Ini toko kulit kayak gini ya. Jadi mau sepatu, mau tas, kita mau masuk ya ke toko kulitnya. Nah, ini ya kondisinya ya. Wah bagi Anda penggemar barang-barang yang terbuat dari kulit, tempat ini surganya ya. Cuma jangan kaget ya, harganya iso selangit. Itu tas-tas tadi itu bisa 6 juta harganya. Nah kemudian saya lihat ini ya, Crossbridge rice noodle. Nah ini rice noodle katanya kalau di Bali ini terkenal ya, Crossbridge rice noodle. Tak lihat ini juga banyak sih makan ya. Nah ini ya 20 yuan, 40 ribu, 44 ribu, tampilannya kayak gini.
ini bacanya apa ini? Shaoxiang. Ya toh. Wah ini ya, tampilan di Crossbridge ini. Oh, display ini nggak ada duanya rasanya. Bukan kaleng-kaleng ini ya. Mantap. Oke, berikutnya ini ada sate kalajengking. Wah, Anda kalau kesini ya, baunya ini menyengat ya, sungguhan ini. Aku gak makan ini, baunya menyengat ini, sungguhan ini. Terus dua orang ini jualan bersebelahan lagi. Walah. Nah ini hari mulai makin gelap. Nah ketika hari makin gelap, kita akan memasuki pintu gerbangnya. Loh, dari tadi itu belum masuk kan? Dari tadi itu sudah masuk, cuma ini masuk lebih dalam lagi. Terus dibuat kayak seolah-olah kita tuh masuk dalam pintu gerbang kerajaan Tiongkok zaman itu. Mantap ini ya. Jadi kalau kita lihat sekitarnya ya, tuh indah tuh ya. Nah ini semakin malam ya. Nah ini sudah buka ya tadi ya. Nanti kalau siang kan masih terang langitnya ya, itu kurang vibrant ya, kurang bersinar ya. Tapi kalau sudah malam kayak gini, kita lihat ya, lampu-lampu mulai nyala gitu. Kemudian di dalamnya ini sudah mulai menyala juga lampu warna-warni, permainan lighting mulai hidup. Jadi kalau dari Ancient Town ini kita kunjungi di malam hari, suasana itu lebih rasanya lebih mantap. Dan nggak cuma yang toko-tokonya saja ya. Kalau kita lihat tadi di bawahnya ya, di tangga-tangganya juga ada tangga tertentu dikasih indirect lamp. Jadi kasih lampu-lampu. Ini ya, kita mau explore ya. Tingwen tali. Ya, masuk ke sini kita. Mantap sekali ini ya. Ini memasuki kayak semacam orang jual makanan di sini ya. Ya memang jalannya nggak terlalu besar ya. Nah, itu ada naik tangga ke atas nih. Wih, seru ini tempat Yunnan Cafe, tempat untuk kopi giling ini ya. Yunnan ini terkenal kopi nih ya. Rasanya agak beda. Oh ini Cuyungmu. Wah ini ya. Nah ini juga ada orang nari-nari di balkon. Nah kondisinya kayak gini. Jadi kayak dibuat kayak semacam pertunjukan di jam-jam tertentu, di spot tertentu pula di kota Dali ini ada tarian-tarian yang modelnya itu asik seperti ini. Halo guys, ini adalah situasi malam harinya ya. Ini kurang lebih mendekati hampir jam 8, jam 7.45 malam. Situasinya seperti ini di Dali Old Town or Dali Ancient City, like this. Oke. Ini menarik sekali ya. Jadi kalau malam itu benar-benar vibrant, benar-benar menyala semuanya ya. Ini cantik sekali. Oke guys, vlog untuk di Dali sekian sampai di sini. Kita akan jumpa di vlog-vlog berikutnya. Di mana episode berikutnya adalah kita akan ke Shangri-La gitu ya, yang merupakan miniatur daripada Tibet, Shangri-La seperti itu ya.